Pendengar, sesaat lagi Anda akan ikuti dialog interaktif Dokter di Radio. Dokter di Radio dipersembahkan oleh 30 radio di Aceh. Kerjasama Komisi Penyiaran Indonesia Aceh, Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Aceh, dan radio kesayangan Anda ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar di seluruh Aceh dan juga ada di Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Ada di Rau FM, kemudian ada di pesisir selatan garis pantai, dan di Banda Aceh. Anda bisa mendengarkan Dokter di Radio ini bersama Radio Tri FM, kemudian TOS FM, Bayatur Rahman FM, Jati FM, Serambi FM. Di Aceh Besar bisa didengar KIS FM, 57 FM, Panglima Polim FM, Mora FM, Sigli bisa didengar di Megafon FM, As FM, Mutiara FM, Catalina FM, Badratun FM, Al-Falah FM. Di Loksmawe bisa didengar di Vinavira FM, Aradio FM, Istiqamah Arun, Sitis FM. Di Takengon bisa didengar di DN FM, Amanda FM, Sela FM. Langsa bisa didengar di Cot Kala FM, Aceh Singkil bisa didengar di Extra FM. Tamiang bisa didengar di Birama FM, Aceh Selatan bisa didengar di Klutes FM, Aceh Barat Daya bisa didengar di Fatali FM, Biren bisa didengar di Raja FM, ada Andita FM, Getsu FM, Sonya Manis FM, Subulus Salam itu ada Cahaya Muna FM, Aceh Barat ada Dalkai FM, Aceh Tenggara ada Loser FM. Kita akan bahas hari ini topik yang sangat spesial sekali untuk penanganan COVID-19 di Wisma Atlet Jakarta, salah seorang relawan dokter di Aceh yang ditugaskan di Jakarta untuk mendampingi pasien di Rumah Sakit Atlet Jakarta. Assalamualaikum, Dr. Julvan. Waalaikumsalam dari Canda dan seluruh pendengar radio yang berada di seluruh Indonesia. Iya. Julvan, bagaimana keadaannya sampai saat sekarang ini? Masih fit juga ya? Alhamdulillah hari ini saya hampir 1 bulan di Wisma Atlet Kemayoran Jakarta bertugas dan sudah memasuki masa karantina dari Chandra. Artinya dokter sekarang masuk masa karantina yang dimaksud itu apa ini? Masa karantina jadi setiap nakes baik itu dokter, perawat ataupun supporting staff lainnya yang sudah jadi kita di sini diberikan waktu kerja ya dari Chandra. Jadi kita diberikan range waktu kerja itu 14 hari kerja full time ya. Jadi kemudian kita 14 hari diistirahatkan dari Chandra untuk mengurangi angka paparan dari infeksi COVID-19 ini. Oke, kita mau dengar dulu cerita ini. Bagaimana keadaan dari rumah sakit Wisma Atlet COVID-19 ini yang bisa diberikan gambaran ini, Julvan, dokter? Iya, dari Chandra untuk saat ini memang terus terjadi penambahan pasien di Wisma Atlet Kemayoran Jakarta ini. Jadi pada dasarnya konsep dari rumah sakit darurat COVID-19 atau kita sebut dengan RSDC ini, dia hanya menerima pasien ringan sedang dari Chandra. Jadi untuk pasien kategori berat karena konsep rumah sakit ini adalah bukan standar rumah sakit, jadi darurat, memang benar-benar darurat, jadi tidak semua pasien berat kita rawat di sini. Jadi bisa kita rujuk ke rumah sakit terdekat seperti di RSPAD, Rumah Sakit Pertamina Jaya, ataupun di rumah sakit RSPI gitu. Nah untuk kasus sendiri di sini karena memang pasiennya kategori mandiri, memang rata-rata pasien di sini adalah datang dengan tanpa gejala di Chandra. Itu yang paling kita takutkan. Jadi memang pasien-pasien di sini adalah pasien yang karir ya. Jadi mereka datang tanpa gejala dan yang dengan gejala pun tidak menunjukkan gejala yang gangguan infeksi pernapasan gitu. Jadi tidak ada yang memang ya datang dengan sesak, itu jarang banget dari Chandra. Kecuali memang dengan kategori yang berat yang mungkin yang sudah acute respiratory distress yang sudah gagal napas. Tapi yang datang ke sini itu memang tanpa gejala dari Chandra, ataupun dengan gejala yang tidak spesifik. Misalnya datang dengan diare, kemudian datang dengan sakit kepala ataupun tidak enak badan, sakit di tulang-tulang. Itu hal-hal yang memang tidak tercantum dalam buku. Tapi itulah yang fakta yang terjadi di lapangan bahwa tidak spesifik pasien datang dengan keluhan COVID-19 yang mungkin selama ini identik dengan gangguan pernapasan. Nah,
Jadi semua pasien yang datang ke sini itu kita lakukan screening dan Chandra dengan rapid test. Namun karena memang sensitivitas dari rapid test ini sendiri sangat rendah, maka pasien dengan bergejala atau tidak bergejala, atau mereka pasien yang sudah datang dengan rujukan dari Chandra. Jadi kita juga menerima rujukan dari puskesmas ataupun rumah sakit yang tidak mampu menampung lagi, kita terima di sini dengan membawa surat PCR yang sudah mereka lakukan di fasilitas kesehatan sebelumnya. Jadi memang rata-rata puskesmas yang ada di DKI Jakarta, Jabodetabek lah semuanya merujuk ke sini. Kemudian kita jadwalkan mereka PCR di range waktu 10 sampai dengan 14 hari. Kemudian kita lakukan pantauan karena memang efek samping dari penggunaan obat-obat COVID-19, artinya memang sampai sekarang itu belum ada terapi spesifik terhadap COVID-19. Artinya adalah obat-obat supporting yang kita berikan untuk memberikan respon terhadap infeksi virus ini. Jadi ada terapi, ada protokol yang kita berikan terapi karena memang ada side effect juga sebenarnya dari pemberian obat-obat COVID-19 ini. Dr. Julvan, sejauh ini dari pengamatan dokter, bagaimana kondisi pasien yang ada di rumah sakit COVID-19 khusus ya, yang ada di sana? Ya, dari Chandra. Jadi 2 hari yang lalu kita baru terima ABK lagi ya, sekitar 280-an ya. Itu kita tempatkan di tower 8 ya. Tapi itu di luar kuasa kita karena itu memang di bawah naungan KKP. Tapi kemarin 2 hari yang lalu kita dibantu untuk ditempatkan beberapa dokter di sana. Nah, jadi untuk kondisi pasien sendiri sebenarnya misalnya pasiennya memang rata-rata di sini adalah pasien mandiri dari Chandra. Jadi mereka beraktivitas mandiri, kemudian karena kan memang Wisma Atlet ini kan seperti wisma ya, seperti hotel, seperti kos-kosan, seperti itu. Jadi mereka mandiri dalam kegiatan sehari-hari. Artinya mereka bisa melakukan mandi sendiri, ke toilet sendiri, BAK sendiri. Nah, untuk setiap harinya kita dokter melakukan visite ataupun kunjungan ke masing-masing kamar. Untuk informasinya adalah bahwa tidak hanya warga negara Indonesia yang dirawat di sini, Jani Chandra. Jadi kita mungkin lebih dari 200 orang WNA pun dirawat di sini, Jani Chandra. Jadi saya sempat mengunjungi visit pasien-pasien dari Afghanistan, kemudian dari Arab Saudi, kemudian ada dari Korea Selatan, kemudian juga pasien dari India. Nah, jadi mereka ini memang mengalami kesulitan dalam bahasa Inggris maupun Indonesia, namun kita mempunyai translator ya khusus untuk mereka. Jadi mereka biasanya datang dengan dibekali oleh kedutaan mereka dan Chandra. Jadi nanti diutus oleh kedutaan untuk mudah berkomunikasi kita antara dokter dan pasien. Kemudian pasien di sini juga semuanya diberikan support ya, jadi memang mereka diberikan fasilitas ya cukup lah untuk mereka tinggal di sini. Misalnya mereka diberikan makanan 3 kali sehari, multivitamin, susu, kemudian alat mandi. Jadi mereka memang datang ke sini itu memang hanya bawa baju aja dari Chandra, jadi tidak memerlukan makanan ataupun yang harus mereka terima dari keluarga. Jadi memang mereka sini sudah siap untuk dikarantina secara mandiri seperti itu. Nah, kalau kita lihat di ruang ICU ya atau RISU ya di sana ya. Di sini ada ICU dan HCU dari Chandra. ICU. Nah, itu apa beda ICU dengan RISU itu? Nah, jadi memang karena virus COVID-19 ini memiliki progresivitas yang sangat cepat ya dari Chandra, mungkin kita terima pasien dalam keadaan tanpa gejala, namun terjadi perburukan di ruangan selama isolasi. Nah, pasien-pasien seperti ini kita lakukan observasi tidak bisa di ruangan karena memang konsepnya bukan rumah sakit ya. Jadi kita pantau di HCU dan ICU. Memang kalau kita bilang standar ICU ya tidak standar banget, tapi ya cukuplah untuk kita lakukan pemantauan dalam keadaan darurat sebelum kita observasi ataupun kita putuskan bahwa pasien ini masih bisa bertahan di ICU atau kita rujuk ke rumah sakit terdekat seperti itu. Nah, ini kan selama puasa ini, Dr. Julvan dan kawan-kawan itu bagaimana mensiasati pemakaian baju hazmat itu kan
lelah dan melelahkan sekali itu, energi habis. Ini apa yang dilakukan oleh tim-tim medis di sana untuk mengantisipasi dengan kondisi puasa, kelelahan dan sebagainya? Ya, Dani Chandra, untuk dokter ataupun perawat ataupun nakes yang muslim memang mengalami sedikit kewalahan dalam Ramadan ini ya, khususnya karena memang kalau tidak Ramadan kita sering dehidrasi, apalagi kita selama Ramadan ini dari Chandra. Dan misalnya kita jadi dalam 24 jam itu dibagi jadi beberapa shift ya, dari Chandra, rata-rata 8 jam untuk satu shift. Namun kita kan tidak hanya 8 jam bekerja, tapi kita untuk memulai pakai APD, kemudian kita memulai amprahan pasien, sampai dengan dekontaminasi kita membutuhkan waktu 9 hingga 10 jam dari Chandra. Jadi persiapan itu yang membuat lama kita memakai APD. Kemudian siasati sebenarnya ya untuk yang paling sebenarnya kalau haus mungkin kita bisa tahan ya dan Chandra ya, tapi yang paling tidak tahan itu adalah saat kita buang air kecil atau buang air besar. Memang logistik sendiri di sini menyediakan Pampers yang bisa digunakan untuk seluruh nakes, dokter, perawat ataupun yang lainnya. Namun kita berkendala ya, karena kalau saya pribadi saya mungkin kurang nyaman untuk menggunakan Pampers karena saya mobilitas tinggi, apalagi pasien IGD yang cukup ramai. Rasanya tidak ini ya, tidak terganjal gitu ya. Iya benar. Jadi kita suka ya sudahlah, kita lebih mensiasati seperti ini Chandra. Kita misalnya di sini Jakarta buka puasa jam 5:30 lewat ya, kita jam 7 tuh sudah mulai jaga. Jadi kita buka puasa itu tidak bisa tidak bisa berbuka puasa dengan segambrang-gambrangnya, tapi kita meminimalisir cairan untuk masuk ke tubuh karena kita akan siap untuk 10 jam ke depan untuk tidak kencing. Padahal sebenarnya kita dalam kondisi puasa harus terhidrasi saat berbuka puasa, tapi kita hanya membatasi mungkin hanya 2 teguk 3 teguk air putih, dan kita tidak bisa meminum seperti teh, gula yang banyak kandungan gula, karena memang kalau kondisi gula yang terlalu banyak bisa cepat untuk mengeluarkan urin. Jadi kita mensiasati seperti itu. Juga tidak terlalu banyak makan karena bisa mengganggu pencernaan kita, sehingga kita tidak fokus dalam bekerja selama melayani pasien di sini. Nah, kalau kita melihat, saya mau dengar ini cerita dari Dr. Julvan dari persiapan pemakaian APD ya sampai ke masuk ke ruangan ini. Berapa lama pemakaian persiapan itu, Dr. Julvan? Ya, untuk saya sebenarnya kita dipersiapkan waktu 30 menit sampai 45 menit untuk memakai APD. Kemudian di situ kita setelah kita memakai APD, kita dilakukan cross check berulang-ulang kali dari Chandra, karena memang memakai APD ini adalah merupakan kunci dari agar kita nakes ini tidak tertular dari pasien yang dengan COVID-19. Jadi misalnya APD yang kemungkinan robek, kita harus plester sekuat-kuatnya. Kemudian untuk masker kita berlapis-lapis memakai dari Chandra ya. Kalau misalnya saya biasa memakai 2 lapis, namun pada kondisi tertentu, misalnya saya sedang melakukan swab ya, artinya kita melakukan swab ke tenggorokan pasien, itu kan mempunyai resiko lebih tinggi dengan angka penularan yang sangat tinggi dari aerosol ataupun percikan ludahnya. Itu saya biasa memakai 3 lapis masker. Jadi mungkin bisa dibayangkan betapa sesaknya kita ya, susahnya bernapas dengan kondisi 3 lapisan masker. Kemudian setelah kita lakukan APD, kita lakukan briefing. Jadi rumah sakit ini memang manajemennya dikelola oleh TNI dan Chandra. Jadi kita punya ketua-ketua tim dan setiap sesi jaga. Jadi nanti ada dokter TNI yang akan membriefing sebelum kita masuk ke red zone ataupun di tower pasien. Nah, di situ kita akan diberitahu dengan kondisi-kondisi tertentu. Cuman yang paling kita setiap hari kita tunggu-tunggu adalah pelonjakan pasien dari Chandra. Misalnya kita hari ini ada penambahan evakuasi pasien 300 pasien dengan PCR positif 100. Nah, di situ kita sebenarnya gitu kan sebenarnya, tapi kita harus terima gitu kan. Kita di sini bekerja, kalau bukan kita ya siapa lagi, dan kita harus ikhlas dan kita relawan, dan kita sudah siap menghadapi kasus-kasus seperti pelonjakan kasus yang luar biasa. Apalagi sampai saat ini dengan pelonggaran PSBB,
Ya, kunjungan pasien juga semakin tinggi dari Chandra. Kemudian setelah di briefing oleh Katim oleh TNI, maka kita akan diperiksa lagi ke APD kita dari Chandra. Jadi nanti ada timnya juga yang akan memeriksa bahwa APD kita tidak satupun yang mengalami cedera, baik itu robek ataupun kurang ketat gitu. Kita akan diperiksa lagi. Kemudian kita akan digiring oleh kepala tim TNI ke red zone. Di red zone kita akan langsung berbagi 4 ke IGD, kemudian 10 ke ruangan, kemudian sisanya akan ke di ICU. Karena memang sebenarnya bukan kebanyakan dokter seperti itu dan Chandra. Kita satu tim itu sekitar 15 sampai dengan 18 dokter. Padahal itu juga kita sudah kewalahan karena kita untuk di ruangan itu cukup ramai dari Chandra. Satu lantai itu bisa mencapai 50 sampai 60 orang. Bayangkan kita satu dokter harus membackup 3 lantai dengan problema pasien bermacam-macam dengan keluhan-keluhan selama dia perawatan yang luar biasa. Nah, di sini itu ada 32 lantai dari Chandra untuk kurang rawatan, jadi kita dibagi masing-masing bisa membackup 3 lantai. Untuk di IGD sendiri hanya 4 dokter ya, karena memang sebenarnya pandemik ini adalah bukan kasus emergensi dari Chandra, tapi banyak kasus-kasus COVID-19 ini yang berakhir dengan emergensi, dengan gagal nafas, kemudian dengan gagal organ, heart failure dan sebagainya, yang mungkin kesan orang ini bukan suatu emergensi, tapi mereka ini sebenarnya bisa punya kesempatan untuk bisa diselamatkan seperti itu. Kemudian setelah 8 jam kita berada di situ, maka kita akan kumpul kembali, kemudian kita akan digiring lagi ke tower transit. Di situ kita akan dilakukan dekontaminasi dari Chandra. Nah, dekontaminasi ini adalah menurut penelitian terakhir, nakes, dokter, perawat ataupun staff supporting staffnya yang paling sering terjadi penularan itu berada di saat pembukaan APD atau pembukaan hazmat. Nah, di RSDC ini sangat ketat dalam proses dekontaminasi. Pertama adalah kita akan melewati beberapa fase tahap sebelum kita bisa berbuka hazmat begitu dari Chandra. Yang pertama adalah kita harus membuka sepatu boot ya, dengan covernya, kemudian kita disediakan cairan plus deterjen ya. Kita harus menyikat sepatu yang kita gunakan karena memang ya mungkin lantai ataupun sebagainya di saat di tower 7 ataupun di red zone itu atau kontaminasi dengan virus. Kemudian kita setelah melewati itu, tapi tidak semuanya barang yang kita pakai itu adalah dibuang dari Chandra. Tapi kayak sepatu boot itu bisa digunakan lagi, bisa di-reuse ya. Jadi artinya nanti ada tim dari logistik yang akan mensterilkan kembali sepatu itu. Hanya sepatu yang bisa digunakan kembali ya? Iya, benar Chandra. Kemudian kita akan disiram dengan cairan RM21 dari Chandra ya. Jadi cairan RM21 ini mungkin lebih sifatnya agak keras ya. Mungkin lebih keras daripada alkohol dan sebagainya. Jadi memang ini saya biasanya kalau kena mata ya, karena memang saya menggunakan kacamata, saya jarang menggunakan Google karena memang saya sudah pakai kacamata, saya hanya menggunakan facial. Itu kalau udah kena kacamata itu memang sangat perih dan Chandra. Dan bahkan kulit kita yang sudah dilapisi oleh 2 sarung tangan itu bisa kerut. Ya, bisa dibayangkan betapa kerasnya cairan itu. Dan aroma yang masuk itu yang sudah kita lapisi N95, kemudian surgical mask 2 lapis itu pun masih tercium. Nah, setelah kita disiram itu, kemudian kita akan masuk ke bilik air mandi bersih. Nah, di situ kita akan dibersihkan dari cairan-cairan tersebut sebelumnya, sehingga kita akan bisa masuk ke tahap pembukaan hazmat. Nah, untuk pembukaan hazmat inilah yang paling sering terjadi infeksi untuk dokter dan perawat. Nah, di RSDC ini sendiri dari Chandra, di sini ada guide yang akan mensupport kita dalam membuka APD. Jadi kita kan memang pada saat membuka APD itu adalah fase-fase kita sangat lelah dari Chandra ya. Jadi kita di situ kita merasa haus. Halo? Iya. Halo? Halo, ya dari Chandra? Iya.
Silakan. Jadi pada fase pembukaan APD ini adalah fase-fase yang sering diremehkan ya. Jadi semua dokter, semua perawat itu terburu-buru ingin langsung cepat. Jadi padahal di sini adalah yang paling krusial sebenarnya. Jadi nanti ada guide yang akan membantu kita dalam membuka APD. Jadi mereka akan membantu kita bahwa ini adalah misalnya facial duluan gitu, kemudian masker yang pertama duluan, kemudian sarung tangan yang paling luar dulu. Pada dasarnya, pada prinsipnya sebenarnya adalah yang terakhir dipakai adalah yang awal yang paling dibuka. Artinya adalah yang di luar, yang paling akhir kan ya yang paling terkontaminasi. Kemudian setelah itu kita dipandu ke sebuah lahan yang berisi keran-keran seperti itu. Kita disuruh cuci muka, kemudian ada sabun, disuruh cuci muka, kemudian disuruh cuci kaki dan tangan. Kemudian setelah itu kita akan masuk ke bilik lagi ya, yang isinya adalah alkohol ini, Chandra. Nah, alkohol ini pun juga lumayan keras ya. Saya sangat berasa ketika saya memakai baju jaga ataupun baju oka ya, terasa sangat bahwa ini ada alkohol murni yang disiram ke kita. Kemudian setelah itu kita akan memasuki ke sinar UV ya. Di sinar UV itu kita akan di sinar ya, lumayan hangat, cuma tidak boleh lama-lama dari Chandra. Memang side effect dari sinar UV ini kan berbagai macam ya. Cuman kita hanya beberapa detik, sekitar 5-10 detik kita disuruh putar, suruh berdiam hingga 5-10 detik sebelumnya. Kemudian setelah itu kita dilakukan pencatatan, artinya tidak ada dokter yang mungkin tertinggal ataupun sebagainya, sebagaimana akan dicatat oleh timnya. Kemudian baru kita langsung digiring ke toilet. Ya, jadi di situ ada shower, sudah disiapkan sabun, handuk dan baju ganti pastinya. Kemudian setelah itu baru kita bisa kembali ke kamar ataupun tower dokter dan nakes, seperti itu dari Chandra. Iya, kalau kita melihat dari persiapan awal ya, persiapan awal yang kita maksud adalah memakai baju atau memakai APD sampai siap untuk bergerak, itu berapa lama waktunya? Kalau saya pribadi, saya biasanya menggunakan 30 sampai dengan 40 menit dari Chandra. Ya, oke. Setelah selesai melakukan visit pasien atau selesai melakukan pengamatan terhadap pasien, membuka baju itu sampai selesai mandi berapa lama? Sama juga, sekitar 30 sampai dengan 45 menit dari Chandra. 30, lumayan lama ya. Nah, apa yang dirasakan ini? Kan saya melihat beberapa foto dari Dr. Julvan itu sudah terjadi iritasi di muka, kemudian ada beberapa hal yang lain. Ini apakah benar seperti itu, dokter? Iya, jadi memang dari Chandra saya sampai sekarang itu masih berbekas ya, bekas masker ya. Karena memang N95 itu ketika dipakai dan dilakukan plester itu bisa membuat cap ya, ataupun bekas magnet seperti itu di wajah. Saya malahan di awal-awal fase itu saya mengalami infeksi di hidung ya. Jadi hidung saya bernanah, infeksi. Kemudian atas saran-saran pejabat saya, akhirnya saya menggunakan antibiotik. Kemudian saya plester dengan Hansaplast yang steril. Tapi sampai sekarang memang masih belum hilang dari Chandra. Kemudian yang paling memang setiap setelah selesai bertugas, kita memang akan timbul cap-cap di wajah kita ya, Chandra. Memang kan ketatnya N95 bekas itu ya luar biasa lah. Betapa sakit, betapa pedisnya lagi dari Chandra. Apalagi ketika mandi kita siram dengan sabun, itu berasa sekali bahwa ya seperti inilah, perih sekali ya. Mungkin di awal-awal dulu kita melihat dokter-dokter di Wuhan kayak ya seperti itu, tapi hari ini saya merasakan ya memang betul-betul ya inilah suasana pandemi COVID-19 di Indonesia, dan kita sebagai garda terdepan ya sudah siap membantu, sudah siap rela berkorban ya demi kepentingan masyarakat yang benar ya Chandra. Dokter, kalau kita melihat ini masih ada tidak sumbangan-sumbangan makanan dari masyarakat sekitar Jakarta untuk dokter-dokter itu? Ya, memang saat ini sumbangan makanan alhamdulillah
RSDC di Wisma Atlet ini sudah sangat tercukupi ya dari Chandra. Jadi setiap harinya, apalagi bulan Ramadan ini, banyak sekali donatur tetap ya seperti Dompet Duafa ataupun lembaga-lembaga lain yang sering mensupport kita, terutama untuk yang ingin berbuka puasa dan Chandra. Alhamdulillah sampai Ramadan hari ini makanan-makanan sangat tercukupi. Tidak ada suatu kurang apapun, dan dari Wisma Atletnya sendiri, dari tim logistik pun sudah sangat cukup dari Chandra. Susu, vitamin itu alhamdulillah. Yang paling kita butuhkan sekarang adalah bagaimana kita tenaga medis bisa menjaga imunitas karena supaya tidak mudah terserang virus COVID-19 ini. Ya, dokter, saya menarik ini bagaimana berkomunikasi dengan pasien, dokter. Ya, agak sulit karena akan tertutup semua. Kemudian bagaimana juga berkomunikasi dengan para medis dan dokter sesama di saat melakukan kunjungan, dokter. Ya, jadi untuk komunikasi memang selama ini mungkin pasien melihat kita adalah dia menganggap sebagai diskriminasi mungkin ya. Tapi kita melihat adalah berusaha untuk tidak mendiskriminasi pasien seperti itu. Kita tetap berkomunikasi seperti biasa karena kita sudah aman ya. Mungkin yang paling penting adalah aman kita sendiri. Kita tetap berkomunikasi, tidak melakukan anamnesa pasien seperti biasa. Tidak ada perlakuan khusus terhadap pasien COVID, tidak ada. Kita melakukan pasien sama seperti kita lakukan pasien sebelum pandemi COVID-19 ini. Tidak ada. Karena kita mungkin sudah siap karena dengan APD kita sudah full ya. Jadi kita tidak ada keraguan terhadap memeriksa pasien dengan tidak seksama seperti itu. Untuk komunikasi memang kita harus bersuara lebih keras ya, karena memang ketutup dengan 3 masker, kemudian dengan face shield lagi, itu membuat kita harus bersuara keras, lebih keras daripada biasanya. Kemudian untuk komunikasi kita sesama dokter, karena memang ada 32 lantai di sini dari Chandra ya. Kemudian kita dibekali handphone ya, kita dibekali handphone dan HT yang bisa kita berkomunikasi ke sesama dokter. Artinya ketika saya kewalahan, kadang pada suatu hari saya sedikit kewalahan dari Chandra ya, dengan problema pasien yang luar biasa, komplain sakit ini sakit dan sebagainya ya, itu adalah konsekuensi kita sebagai dokter. Tapi saya ada sesi memang saya hari itu memang seperti imunitas saya memang juga agak turun ya. Kemudian dengan problema pasien juga banyak. Akhirnya kita bisa berkomunikasi meminta bantuan kepada sejawat kita yang lagi bertugas juga untuk membackup juga di lantai kita. Jadi hal-hal seperti itulah yang membuat kita bisa bertahan karena kita juga saling support di sini Chandra ya. Karena nggak semua kita di sini sehat ya. Mungkin sehat jasmani tapi secara rohani dia psikologis saya bilang dari Chandra kita secara psikologis sih emang tidak bagus ya. Karena kita sudah dibebani dengan berbagai stigma negatif yang mungkin di luar sana sudah ini kan mulai dari stigma masyarakat, kemudian resiko tertular infeksi juga sangat tinggi. Jadi kita sering kedatangan seorang psikolog yang bisa membantu kita memberikan untuk semangat ya. Iya benar sekali dari Chandra. Nah kalau seperti kita melihat ini, ada cerita yang haru biru tidak selama dokter menjenguk pasien ini, atau ada hal-hal yang memang yang unik atau langka yang dokter temui di rumah sakit COVID itu? Ya, jadi hal-hal haru seperti sebenarnya banyak orang yang mendukung, mensupport kita sebenarnya Chandra, termasuk pasien dari Chandra. Pada suatu ketika saya berada di intensive care, saya bertugas di sana, saya melihat seorang bapak-bapak dengan umur 60-an, dia sedang bermain HP. Saya menyapa, Bapak, ada something, kesalahan apa atau apa yang bisa disampaikan ke saya. Bapak itu, enggak dokter, enggak apa-apa, saya biasa saja gitu kan. Kemudian Bapak saya bilang, Bapak jangan main HP kalau bisa kan, karena memang bisa mengganggu psikologis Bapak. Cuma Bapak itu kayaknya seperti itu buru-buru. Kemudian saya hanya mengingatkan, saya kemudian kembali ke station saya di North Station. Kemudian dia tiba-tiba datang membawa botol infus. Kemudian dia datang, dia katakan bahwa dokter, saya baru order sekitar 50 face shield yang bisa dokter di sini gunakan. Kemudian saya
maksud saya masih ada orang yang sudah didiagnosa COVID-19 dengan keadaan kita bilang sedikit kritis karena berada di ICU, masih peduli terhadap hal-hal yang mungkin sebenarnya tidak semua rumah sakit itu full cover seperti kita bertugas di COVID-19. Artinya hal-hal kecil ini kita membuat kita merasa semangat ya, karena memang masih ada orang yang mendukung kita dengan hal-hal kecil seperti ini dari Chandra. Iya. Dokter, kalau dokter lihat sekarang pelonggaran PSBB dan beberapa hal yang lain, sampai ada, apakah benar atau tidak ini beberapa perawat dan beberapa tenaga medis membuat hashtag terserah Indonesia. Ini apakah benar ini? Apa yang memang menjadi masalah sampai saat sekarang ini, dokter? Mungkin ya, ini Chandra, memang pandemi ini adalah tidak hanya tim kesehatan ataupun pemerintah, tapi ini memang semua elemen harus berkontribusi ya dari Chandra. Dengan pelonggaran PSBB sebenarnya kita sedikit kecewa ya, karena memang kita di sini juga dalam tanda kutip mati-matian ya dari Chandra ya. Kita berusaha untuk bagaimana pasien COVID ini bisa sembuh kembali, kemudian pemerintah juga bisa menstabilkan ekonomi, kemudian ekonomi bisa berjalan kembali. Dengan kabar serba salah ya, dokter? Iya benar. Dan saya mungkin dari sisi kesehatan mungkin saya kecewa ya dengan dilonggarkan PSBB, karena memang terjadi peningkatan pasien yang luar biasa di semua atlet di Chandra. Cuma dari sisi mungkin di luar sana juga ada orang yang lapar dari Chandra ya. Mereka tidak bisa hidup tanpa keluar, kemudian karena ada karyawan-karyawan yang digaji harian. Saya juga melihat seperti itu. Berarti ini ada orang-orang lapar di balik sana, di balik gedung-gedung megah ya di Jakarta ini, ada orang-orang yang di sana yang mereka tidak makan dari Chandra ya. Dan saya rasakan, saya sempat karena saya lumayan mumet ya, makanan kita berlebih dari Chandra. Saya titip ke di sini ada warga di daerah Sunter ini, mungkin ekonominya juga lumayan ya, tidak terlalu ya di Jakarta Pusat dan dari Chandra. Kita sering memberikan makanan-makanan ke daerah-daerah yang di belakang Wisma Atlet ini di Chandra ya. Ketika saya bilang kita banyak donasi, kemudian kita banyak makanan yang juga disupport, ya sudah sepantasnya kita memberikan makanan kita ini kepada warga-warga, karena banyak pemulung juga di sini dari Chandra ya, di sekitar Wisma Atlet ini. Seperti itu. Dokter, ini yang terakhir dokter, kita paham dokter dan tenaga medis melakukan apapun untuk bisa menyelamatkan pasien, dan Indonesia juga berpikir sedang menyelamatkan ekonomi. Ini apa himbauan dokter dan beberapa kawan-kawan khusus di Wisma Atlet kepada Indonesia dan juga Aceh? Ya, yang pertama saya katakan bahwa sebisa mungkin untuk tidak keluar rumah ya dari Chandra. Kalau bisa apapun yang bisa dikerjakan di rumah, atau Bapak Ibu yang mungkin bekerja di kantoran, apa yang bisa dikerjakan di rumah kerjakanlah di rumah. Kemudian jika terpaksa sekali keluar karena memang kebutuhan logistik, kesehatan, ataupun orang-orang yang memang tidak mungkin keluar, jika tidak keluar maka dia tidak makan, Bapak Ibu silakan menggunakan masker ya, karena memang ini adalah penularan secara droplet ataupun melalui percikan ludah. Silakan gunakan masker dan jaga jarak ya, karena memang itu kunci dari untuk penularan COVID-19 ini, karena ini pada dasarnya ada virus ya. Kemudian jangan berada di kerumunan ya, karena memang kerumunan itu bisa kita nggak tahu orang-orang di sekeliling kita siapa yang karir, siapa yang sudah sakit, kita tidak tahu siapapun yang ada di luar sana. Maka hindarilah kerumunan, kalau bisa ya saya rasa tetap duduk di rumah saja, kurangi aktivitas di luar, dan untuk yang agama Islam silakan berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, sering meningkatkan ibadah, apalagi bulan Ramadan ini, sering berwudu ya, karena memang wudu ini dengan kita membasuh mungkin bisa membuat virus-virus ataupun kuman-kuman yang ada di hidung dan tenggorokan kita bisa keluar, seperti itu. Karena memang sebenarnya yang paling penting adalah mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti ada sesuatu hal di manusia ini bahwa
ini adalah suatu azab Tuhan yang mungkin diberikan cobaan kepada kita manusia seperti itu. Iya, baik. Dr. Julvan dan kawan-kawan, mudah-mudahan Allah melindungi dokter dan semuanya para medis yang ada bertugas di Wisma Atlet, dan harapannya tetap semangat teman-teman di Aceh, semua radio di Aceh ini mendukung semua Dr. Julvan karena dokter adalah salah seorang pahlawan Aceh yang membantu Indonesia, yang merelakan jiwa raga untuk berkorban kepada yang lain. Terima kasih Dr. Julvan. Mudah-mudahan semuanya selamat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita dengarkan Dokter di Radio, dipersembahkan oleh Radio Peduli COVID-19. Jangan kemana-mana, di rumah aja. Mari kita putuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Didukung oleh Komisi Penyiaran Indonesia Aceh dan Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Aceh. Dan disiarkan serentak oleh 30 radio di Aceh.